Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk transportasi dalam gedung. Ini adalah perencanaan lift. Yang pertama kita perlu ketahui kecepatan dari liftnya. Telah ditentukan untuk 4-10 lantai kecepatannya sekitar 60-150 meter per menit. Untuk 10 sampai dengan 15 lantai kecepatannya 180 hingga 210 meter per menit. Demikian halnya 15 sampai 20 lantai kecepatannya 210 hingga 240 meter per menit. Dan untuk 20 sampai dengan 50 lantai kecepatannya adalah 270 hingga 360 meter per menit. Serta khusus untuk rumah sakit kecepatannya berkisar di antara 150 sampai 210 meter per menit. Selain kecepatan, berat liftnya bisa kita tinjau berdasarkan jumlah orangnya. Jumlah orangnya di sini ketika 4 orang beratnya itu 320 kg. Kemudian untuk 8 orang beratnya di sini kita koreksi mestinya adalah 600 kg. Untuk 13 orang beratnya 1000 kg. Selanjutnya kita masuk ke jumlah lift. Dalam merencanakan jumlah lift yang dibutuhkan oleh suatu bangunan gedung, ini bisa dilihat berdasarkan fungsi atau kegunaannya, jumlah luas per lantai, jumlah tinggi bangunan, jumlah penghuni, entah besar atau kecilnya lift, dan kecepatan lift. Hal-hal yang perlu diperhatikan pula adalah berapa besarnya interval atau waiting time atau waktu menunggu. Waktu menunggunya di sini dari bawah berapa kecepatannya menuju ke lantai atas. Kemudian ada handling capacity atau kapasitas pengangkutan yang dipengaruhi oleh ukuran dan frekuensinya. Frekuensi ketika liftnya beroperasi. Yang ketiga ada persentase dari jumlah orang yang menggunakan lift terhadap jumlah penghuni bangunan. Kemudian selanjutnya ada jumlah penghuni dalam suatu bangunan, kemudian kapasitas yang diizinkan. Rata-rata 80 dari jumlah penumpang yang tertera dalam lift atau kereta. 80 di sini berarti 80% dari jumlah penumpang yang tertera dalam lift atau karnya atau keretanya. Kemudian yang terakhir ada rata-rata satu orang memerlukan gerak kerja dalam meter persegi. Jadi ini boleh dikatakan ini adalah density-nya. Density terhadap luasannya, luas dari liftnya. Nah, untuk persamaan PHC di sini adalah persentase dari jumlah orang yang menggunakan lift terhadap jumlah penghuni bangunannya, atau persentase handling capacity-nya. Di sini diestimasikan penghuni bangunannya terangkat dalam 5 menit. Persamaannya PHC sama dengan HC per BP dikali 100%. HC adalah handling capacity dan BP adalah jumlah penghuni dalam satu bangunan. Kemudian dikali 100%. Nah, ternyata dalam suatu tabel untuk kondisi bangunan berupa kantor, PHC-nya itu berada dalam kisaran 5-13%, di mana jumlah orangnya 6-10 meter persegi per orang. Itu untuk kantor, sedangkan untuk apartemen atau hotel, BP-nya diukur dari 1,5 orang per tempat tidur atau per bednya. Adapun HC-nya, karena estimasinya tadi untuk penghuni itu terangkat dalam 5 menit, maka di sini dituliskan 5 menit dikali 60 detik per meter dikali jumlah penumpang per kereta atau karnya. Kemudian dibagi dengan I. I-nya merupakan interval atau waiting time. Nah, di sini untuk intervalnya sendiri atau waiting time-nya atau waktu menunggunya itu harus dirincikan, dan perinciannya itu biasanya kita tuliskan I-nya sebagai round trip time. Mungkin kita bisa melihat salah satu contoh dalam menghitung kebutuhan lift. Di sini diketahui jumlah lantainya sebanyak 14 lantai untuk
bangunan umum. Jika berdasarkan informasi sebelumnya, untuk 14 lantai itu masuk dalam kategori kecepatan keretanya 180 hingga 210 meter per menit. Luas lantainya diketahui 1200 meter persegi per lantai. Kemudian tinggi lantai ke lantainya rata-rata 4 meter. Nah, ini informasi yang perlu diketahui. Tinggi lantai ke lantai ini merupakan T. Nanti kita lihat persamaannya. Kita gunakan di mana tinggi lantai ke lantai, kemudian luas lantainya A, kemudian jumlah lantainya 14 dari standar yang ada. Nah, ini kecepatan kereta yang tadi disebutkan untuk bangunan 14 lantai sebesar 180 hingga 210 meter per menit. PHC untuk bangunan umum kita ambil berdasarkan tabel 5-13%, di mana BP-nya kalau di sini D itu untuk bangunan umum 6-10 meter persegi. Direncanakan kapasitas penumpang untuk liftnya ada 21 orang, sehingga kalau kita mengacu ke kapasitas yang diizinkan 21-nya ini dikalikan dengan 80%. 80%-nya merupakan rata-rata dari jumlah penumpang yang tertera di dalam liftnya. Jadi didapatkanlah jumlah penumpang yang diizinkan itu maksimal 17 orang. Untuk menentukan beban puncak kereta atau beban puncak liftnya, L sama dengan PHC dikali A dikurang B kali N dibagi dengan B. Koreksi bahwa di sini adalah C bukan B. PHC merupakan persentase dari handling capacity-nya, kemudian A adalah luas per lantai, kemudian C merupakan hasil kali antara jumlah kereta dalam bangunan dengan kapasitas orang per kereta. Kemudian ada N yang merupakan jumlah lantai bangunan, dan B adalah luas lantai bersih per orang. B-nya ini kita lihat berdasarkan BP-nya. Kalau kita melihat di tabel tadi, BP-nya ini di kisaran 6-10 meter persegi per orang. Jadi boleh dikatakan B ini sama dengan BP. Ketika kita masukkan ke dalam persamaan, PHC dikali A kurang 1,5 kali NP kali N dibagi dengan B. PHC-nya, persentase dari handling capacity-nya diambil dari tabel bahwa untuk bangunan umum 5-13 dipilih 5%, kemudian dikali A merupakan luas per lantai. Luas per lantainya tadi diketahui 1200 meter persegi, kemudian dikurang 1,5 N-nya jumlah kereta dalam bangunan. Ini yang akan kita cari berapa besarnya atau berapa banyaknya jumlah kereta atau jumlah lift dalam bangunannya. Kemudian dikali 17 ini merupakan kapasitas orang per kereta. Tadi kan di liftnya tertuliskan 21 maksimum, 21 kali 80% jadinya adalah 17%. Kemudian kali N-nya adalah jumlah lantai bangunannya. Diketahui jumlah lantai bangunannya tadi sebanyak 14. Lalu dibagi dengan B. B-nya adalah luas lantai bersih per orang. Tadi dari tabelnya kisarannya adalah 6-10 meter persegi per orang. Dipilih B-nya sama dengan 6. Sehingga kalau kita masukkan, hasilnya adalah L sama dengan 140 dikurang 2,975 N. Selanjutnya kita gunakan persamaan daya angkut dalam satu kereta. Ini estimasinya dalam waktu 5 menit. Persamaan yang digunakan adalah H sama dengan 5 kali 60 detik dikali P dibagi dengan RT. P-nya kapasitas orang per kereta yang nilainya adalah 17 orang. Kemudian RT ini merupakan round trip time. Jadi atau persamaan sebelumnya menggunakan HC. Masukkan 5 kali 60 jadinya 300 P per RT. Round trip time-nya bisa dirincikan seperti berikut. Pintu lift membuka di lantai dasar sebesar 2 detik. Kemudian penumpang masuk 1,5 detik dikali kapasitas kereta yang diizinkan.
Untuk kasus ini 17 orang dikalikan 1,5 detik dapatnya 25,5 detik. Pintu lift menutup kembali sebesar 2 detik. Kemudian pintu lift membuka di setiap lantainya 26 detik. Kemudian penumpang meninggalkan kereta di setiap lantai 25,5 detik. Pintu lift menutup kembali di setiap lantai, estimasinya 26 detik. Perjalanan kereta dari dasar ke atas, atau dalam hal ini adalah keretanya pergi pulang, itu sebesar 29,7 detik. Serta pintu kereta membuka di lantai dasar sebesar 2 detik. Dari sini estimasi untuk round trip time-nya sebesar 140,2 detik. Nah, ini RT-nya nanti dimasukkan atau disubstitusi masuk ke dalam persamaan handling capacity-nya. Hanya kita masukkan RT, jadi 300 dikali P bagi RT-nya, sehingga didapatkan 36,37 Newton. Handling capacity atau daya angkut itu sama nilainya dengan beban puncaknya. Jadi kita substitusi kedua persamaan untuk L dan persamaan H. Ini merupakan persamaan dari beban puncak liftnya. Ini L, kemudian ini adalah H. Dari persamaan L-nya didapatkan tadi 140 kurang 2,97 N sama dengan 36,37 yang merupakan hasil dari daya angkutnya. Sehingga dari sini didapatkan N sama dengan 3,55 atau dibulatkan menjadi 4 buah lift. Jadi jumlah kereta atau lift untuk melayani suatu bangunan umum dengan tinggi lantai sebesar 14 lantai dan luasnya sebesar 1.200 meter persegi per lantai dibutuhkan jumlah lift sebanyak 4 buah. 4 buah ini mampu menampung kapasitas penumpang maksimum 17 orang dengan kecepatan 210 meter per menit. Hal ini belum termasuk dengan lift untuk kebakaran maupun untuk lift service. Jadi bisa ditambahkan satu lagi khusus untuk lift service dan lift kebakaran. Demikian materi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.